بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa asas dari keluarga sakinah adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala urusan, menyelesaikan setiap problematika rumah tangga dengan takwa Allah. Sebab orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya pertolongan. Allah pasti akan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Dan ini merupakan janji dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Sebab hamba ini, manusia, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang lemah. Lemah segala-galanya. Lemah fisik, lemah mental, lemah akal, dan lemah untuk menyelesaikan satu permasalahan. Sehingga hamba tersebut sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyandarkannya kepada Allah, barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya. Sebaliknya, orang yang tidak menyandarkan dirinya kepada Allah,
dia akan selalu ditimpa berbagai macam problem dan permasalahan. Belum terselesaikan permasalahan yang satu, akan muncul permasalahan yang berikutnya. Dan begitu seterusnya. Dalam keadaan tidak ada solusi dan tidak diberikan kemudahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia. Membiarkan dia menyelesaikan perbuatannya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan darinya. Maka ini pentingnya takwa Allah dalam keluarga. Permasalahan apa saja? Permasalahan yang terjadi di antara suami istri, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusi menyelesaikan problem yang terjadi di antara mereka? Bagaimana cara mendidik anak? Selesaikan dengan takwa Allah. Ketika terjadi percekcokan, selesaikan dengan takwa Allah. Sandarkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan takwa inilah segala sesuatu akan terselesaikan. Bahkan terkadang permasalahan-permasalahan yang menurut kita secara akal pasti permasalahan ini tidak akan bisa diselesaikan. Itu secara akal. Akan tetapi ketika kita bertawakal kepada Allah, menjalani semua itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata perkaranya mudah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah dusta dalam firman-Nya. Dan Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Allah telah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan urusannya itu menjadi mudah. Dan itu adalah satu hal yang pasti. Walaupun perhitungan manusia, itu adalah satu hal yang sulit. Itu adalah satu hal yang tidak masuk akal untuk bisa diselesaikan. Namun permasalahannya adalah masalah iman. Yakinlah kita dengan firman-firman Allah. Berimankah kita dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ini permasalahannya. Banyak dari kalangan manusia mereka tidak meyakini. Lalu kemudian mereka serahkan pada diri mereka sendiri. Mereka menyangka bahwa segala problem yang mereka hadapi, mereka mampu untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang mustahil. Sehingga orang-orang yang seperti ini keadaannya biasanya dihantui dengan berbagai macam penyakit. Penyakit stres lah, penyakit kebingungan lah. Dan bahkan mungkin di antara mereka ada yang sampai kepada tingkatan gila waliyadzubillah, bahkan ada yang sampai kepada tingkatan bunuh diri. Karena merasa tidak bisa menyelesaikan. Pada awalnya dia menyangka bahwa dia mampu menyerahkan pada dirinya sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang mukmin dan mukminah, yang yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia serahkan itu semua kepada Allah. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada hambanya dari arah yang dia tidak sangka. Allah pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar dari segala macam permasalahan yang dia hadapi. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Ibrahim alaihissalam hendak mengantar istrinya yang kedua, Hajar alaihissalam, bersama dengan anaknya yang tercinta, Ismail, yang pada waktu itu masih kecil, masih bayi. Ibrahim alaihissalam pun melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Dari negeri Syam menuju ke
Al-Ka'bah yang nantinya akan menjadi Ka'bah, tentu waktu itu belum ada. Yang nantinya akan menjadi haram yang pada waktu itu tentunya belum ada. Bangunan belum ada penduduk dan tidak ada sama sekali sesuatu apapun, yang ada hanyalah padang pasir. Berangkatlah Ibrahim bersama istrinya Hajar, bersama dengan anaknya Ismail, melakukan perjalanan yang luar biasa melelahkan, padang pasir. Lalu kemudian sampailah mereka ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah merupakan buq'atun mubarakah. Yang nantinya di situ adalah Al-Ka'batu Baitullah Al-Haram. Pada waktu itu keadaannya masih tandus. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada penduduk. Sampai di tempat itu, maka Ibrahim alaihissalam menurunkan istrinya dan anaknya. Anaknya yang masih menyusui. Dan diberikan perbekalan 1 keranjang kurma. Dan beberapa air yang digunakan untuk minum. Lalu kemudian tidak berapa lama, kemudian Ibrahim Khalilullah alaihi salam pun hendak meninggalkan mereka. Ini menyebabkan Hajar alaihi salam kaget pada waktu itu. Bagaimana mungkin mereka ditinggalkan di tempat yang gersang, padang pasir. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bahkan tidak ada penduduk sama sekali. Hanya mengandalkan perbekalan 1 keranjang kurma. Apa cukup? Maka tatkala Ibrahim alaihissalam hendak berbalik dan meninggalkan mereka berdua, istrinya Hajar alaihissalam mengejar suaminya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Atalaqtumuna ya Ibrahim? Apakah engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini, wahai Ibrahim?" Ibrahim alaihissalam hanya diam, tidak mampu menjawab. Istrinya kembali mengulangi ucapannya, "Atalaqtumuna ya Ibrahim? Apakah engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini?" Lagi-lagi Ibrahim alaihissalam hanya terdiam. Lalu kemudian Hajar alaihissalam ketika melihat kondisi yang seperti ini, maka dia berpikir, jangan-jangan ini adalah merupakan perintah dari Allah. Mungkin ini adalah merupakan ketetapan dari Allah, sebab dia yakin bahwa suaminya adalah seorang Rasul, Khalilullah alaihi salatu wassalam. Maka dia pun mengatakan pada suaminya yang tercinta, "Allahu amaraka bihada." Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Maka Ibrahim mengatakan, "Na'am." Iya, ini adalah perintah Allah. Maka di saat itulah seorang istri yang salihah ini, Hajar alaihissalam, menampakkan dirinya sebagai seorang mukminah, sebagai seorang yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau demikian keadaannya, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Permasalahannya masalah iman. Bayangkan kalau ditinggalkan orang tidak punya keimanan, dia berpikir secara akalnya, maka mungkin dia akan mengumpat Ibrahim alaihissalam. Maka mungkin dia akan menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Namun Hajar seorang mukminah, seorang yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendahulukan ayat-ayat Allah, janji-janji Allah daripada menggunakan akalnya. Kalau ditinjau secara akal, dari mana dia akan mendapatkan pertolongan? Makanan dari mana? Penduduk tidak ada satupun. Sehingga kalau secara akal, mungkin mereka akan binasa. Tapi masalahnya masalah wahyu. Yang menguasai jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakinkah kita? Maka dengan keyakinan yang dimiliki oleh Hajar alaihissalam, maka dia pun membiarkan suaminya pergi.
Dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami. Maka pergilah mereka makan dari kurma, maka habislah buah kurma yang menjadi persiapan dan perbekalan mereka. Air minum pun habis. Dalam keadaan Ismail alaihissalam terus menangis, mengharapkan air disebabkan karena kehausan. Berjalan dari Safa Marwah terus berbolak-balik, yang akhirnya menjadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kaum muslimin pada saat mereka menunaikan ibadah haji dengan bersa'i. Nah, sehingga akhir dari kelelahan yang dirasakan oleh Hajar alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka air Zam-Zam yang sampai sekarang dinikmati oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Subhanallah. Dari zaman itu. Padahal kalau kita pikir, ini padang pasir. Kok bisa ada air yang keluar dari tengah-tengah padang yang gersang seperti itu? Tapi sekali lagi, permasalahannya adalah masalah wahyu. Masalahnya adalah masalah, yakinkah kita dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Jalla wa Ala berfirman, Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami pasti akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk ta'awun yang ada di sebuah keluarga adalah senantiasa kerjasama di antara mereka untuk saling menambah keimanan. Seorang suami sebagai pemimpin mengajak istrinya, mengajak anaknya agar kemudian mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang istri berusaha untuk mendidik anaknya. Demikian pula seorang ayah berusaha untuk mendidik anaknya agar kemudian anak tersebut tumbuh menjadi hamba yang saleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya dan memiliki al-akhlaqul karimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam hal ini dan menganjurkan kepada para wali yang mereka diberikan amanah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, agar hendaklah mereka senantiasa mendidik anak itu untuk bertakwa dan terbiasa untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian agar mereka senantiasa mengerjakan salat pada saat mereka berusia 7 tahun. Dan di saat mereka telah berusia 10 tahun, pukul mereka apabila mereka enggan untuk mengerjakan salat. Dan hendaklah anak-anak itu dipisahkan di tempat-tempat pembaringan mereka. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara mendidik anak. Hendaklah anak tersebut dibiasakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kecilnya. Walaupun mereka belum mencapai usia balik. Rasulullah perintahkan kepada para aulia, kepada mereka-mereka yang diberikan amanah untuk mendidik anak-anak. Didiklah dengan cara yang syar'i. Didiklah dengan cara-cara yang semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan mereka untuk datang ke masjid dan mengerjakan salat bersama dengan yang lainnya dengan hudu. Biasakan mereka tenang agar kemudian mereka salat dalam keadaan khusyuk. Dibiasakan hal-hal yang seperti ini. Atau yang lainnya, misalnya datang bulan Ramadan, maka dibiasakan anak-anak itu
apabila kita melihat bahwa dia sudah punya kemampuan untuk menahan diri, walaupun belum mencapai usia balik, biasakan mereka berpuasa. Oleh karena itu anak-anaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin berpuasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, pada waktu itu yang diwajibkan adalah puasa Asyura, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Kata Ar-Rabi' bintu Muawwidh, dan kami pun mengajarkan kepada anak-anak kami berpuasa. Kami jadikan anak-anak kami mereka membiasakan diri untuk berpuasa. Sehingga mereka ikut berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum di siang hari. Sampai kadang-kadang di antara mereka ada yang menangis karena mengingat makanan. Maka mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang menyebabkan mereka lupa dengan makanan mereka. Akhirnya diberikan mainan-mainan yang menyebabkan mereka senang bermain dengan permainan-permainan tersebut, sehingga mereka lupa dengan rasa lapar yang mereka rasakan hingga mendekati waktu berbuka puasa. Begitulah cara para sahabat radhiyallahu taala anhum, dibiasakan sebelum mencapai usia balik. Nah, demikian pula anak-anak tersebut dibiasakan untuk berkata jujur, biasakan untuk amanah. Bukanlah satu hal yang mendidik ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, "Nak, sini dulu. Nih, kalau kamu sini saya akan berikan sesuatu." Setelah nyampe tidak dikasih. Berarti dia mengajarkan pada anaknya dusta. Hal-hal yang seperti ini kelihatannya suatu hal yang sepele di mata sebagian orang tua. Namun ini barakallahu fikum akan memberikan pengaruh kepada anak-anak itu. Sedikit banyak akan berikan pengaruh. Dia mungkin akan merasa bahwa oh, hal yang seperti ini tidak mengapa. Maka mungkin dia akan berbuat kepada yang lainnya pula. Sebab kebiasaan anak-anak itu adalah mencontoh. Apa yang ada di sekitarnya, maka itu yang akan dia contoh. Nah, dan seorang anak lebih cepat mencontoh kondisi yang ada di sekitarnya daripada orang yang sudah tua misalnya, yang sudah dewasa. Ya, bahkan dalam permasalahan bahasa. Ambil contoh saja, kalau ada keluarga, kemudian dia punya anak masih kecil, 1 tahun, 2 tahun, ya, bawa ke negeri Arab, bawa ke Yaman misalnya, sekeluarga. Buktikan siapa yang paling cepat bahasa Arabnya, orang tuanya atau anaknya? Anaknya lebih cepat. Bahkan anaknya bisa lebih fasih, karena dia masih mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut karena dibiasakan sejak kecil. Sehingga umur 3-4 tahun, ya, walaupun dia asli Indonesia, tapi karena dibiasakan di lingkungan orang-orang Arab, dia akan mengucapkan kalimat persis seperti orang Arab. Dan itu terbukti, subhanallah. Sementara orang tua belajar sudah sekian lama, kadang-kadang logat asli Indonesianya itu masih terlihat. Ya, tapi kalau anak-anak itu tidak. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa pengaruh kepada anak itu sangat cepat sekali. Sehingga kewajiban bagi orang tua adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam permasalahan ini. Memelihara kondisi. Ya, apa yang dipelajari oleh anaknya hendaklah diperhatikan. Hal-hal yang mengantarkan dia kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mendidiknya, hal-hal yang bermanfaat baginya, maka dibiarkan. Namun ketika ada hal yang dikhawatirkan akan mendatangkan kerusakan, maka hendaklah dijauhkan anak-anak tersebut, karena itu akan memberikan pengaruh dari kecil mereka. Demikian pula kalau misalnya ada keluarga punya anak wanita, dibiasakan. Membiasakan dia berhijab, itu adalah suatu hal yang baik. Membiasakan dia memakai jilbab, sehingga ketika dewasa bukan suatu hal yang asing baginya untuk mengenakan jilbab. Jangan dibiasakan mereka dengan lingkungan-lingkungan yang dapat merusak. Ya, umur 3-4 tahun diberikan boneka apa itu?
boneka yang seksi itu, Barbie atau apa namanya. Sehingga itu yang dia contoh. Yang dia lihat di hadapannya, suatu hal yang menurut dia bagus adalah kalau rambutnya pirang misalnya. Kalau roknya itu di atas lutut. Kalau bergencu. Terus berhias dan seterusnya. Lalu ini akan membawa dampak ketika dia dewasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan qudwah yang terbaik. Bagaimana seorang itu mendidik anak. Nah, pernah Umar bin Abi Salimah pada waktu itu masih kecil. Lalu kemudian dibawa di meja makan. Lalu yang namanya anak kecil, ya, ketika dia melihat makanan tentu tangannya berusaha untuk mengambil apa saja yang ada di sekitarnya. Pada saat tangannya hendak mengambil yang ini dan yang itu, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, ya ghulam, sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah nama Allah. Sebutlah bismillah ketika hendak makan. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah yang dekat darimu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari seorang anak kecil. Sebelum makan, ucapkan bismillah. Kalau makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau makan, jangan rakus. Yang jauh juga diambil padahal yang di dekatnya itu ada sebenarnya. Subhanallah, pendidikan yang baik sekali. Adakah orang-orang tua kita terbiasa mendidik anak dengan didikan seperti ini? Nah, biasakan mereka semenjak kecil. Sebab kalau anak itu sudah dewasa, itu subhanallah sangat sulit untuk diberikan pendidikan seperti ini. Coba kalau anak itu sudah tingkatannya tingkatan SMA misalnya. Ya, baru kita mulai. Selama ini bertahun-tahun hidup bersamanya tidak pernah ada pendidikan seperti itu. Kemudian kita mengikuti daurah, pulang setelah itu ingin menerapkan. Anaknya sudah SMA. Nah, kalau makan baca bismillah. Paling-paling anaknya mengatakan apa? Wah, ini kebiasaan orang dulu ya. Nah, atau mungkin dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang dia merasa berat dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang dia ketahui aturannya, kalau sendok maka yang megangnya adalah tangan kanan. Kalau garpu, tangan kiri. Itu yang dia pahami. Kalau makan, pakai tangan kanan. Kalau minum, pakai tangan kiri. Allahul musta'an. Sementara hal-hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mulailah semenjak ketika mereka masih kecil dibiasakan dengan hal-hal yang tersebut agar kemudian mereka terbiasa terdidik di atas taqwa Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saling memberi nasihat adalah satu hal yang dibutuhkan dalam keluarga. Seorang suami memberikan nasihat pada istrinya tatkala dia melihat istrinya jatuh dalam kesalahan. Demikian pula sebaliknya, seorang istri ketika melihat pimpinannya, ketika melihat suaminya juga jatuh dalam kesalahan, berikan nasihat dengan cara yang baik. Tentu dengan cara yang baik. Nah, ibaratnya seperti seorang rakyat ketika memberikan nasihat kepada penguasanya. Ya, nasihati dengan cara yang baik. Bagaimana misalnya kalau seorang rakyat berhadapan dengan Pak Presiden. Berhadapan langsung. Gimana itu? Tentu dia akan berusaha mengatur kata-katanya. Tentu dia berusaha untuk menyampaikan nasihat dengan nasihat yang paling bijak. Dengan nasihat yang paling lembut. Karena di hadapannya adalah penguasa. Kata anaknya Sa'id bin al-Musayyab, yang kita sebut tadi istrinya Abdullah bin Wada'ah. Beliau mengatakan, mengisahkan tentang keadaan para wanita di zamannya, di zaman tabi'in. Dia mengatakan, inna kunna nukallimu azwajana
kama kuntum tukallimuna umara'akum. Sesungguhnya kami kalau ingin berbicara dengan suami-suami kami, itu sama seperti kalian ketika berbicara dengan penguasa kalian. Jadi kalau berbicara dengan suami itu lemah lembut ya, istri itu. Menyampaikan nasihat dengan nasihat yang baik. Nah, tidak dengan membentak suami. Ya. Apalagi di antara istri ada yang sampai berani untuk berkelahi dengan suami, memukul suami. Suaminya nggak mampu berbuat apa-apa. Ya. Ada yang seperti ini. Yang perempuannya seperti laki-laki, pimpinan rumah tangga, suaminya kondisinya seperti wanita. Ya. Rela dipukul. Sampai babak belur suaminya. Kesian. Iya, betul. Sampai babak belur. Sampai biru-biru. Ya. Ketemu orang tanya, kenapa kok sampai babak belur? Enggak, jatuh dari biasa, luka biasa. Nah. Ya mungkin dari satu sisi karena sayangnya dia kepada istrinya. Ya, tapi dari satu sisi yang lain, seorang istri membiarkan suaminya dan melakukan hal-hal yang seperti ini kepada suaminya, pantaskah itu? Allahul musta'an. Ingin berikan nasihat, nasihati dengan cara yang baik. Demikian pula anak kita, nasihati mereka dengan cara yang syar'i. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah satu ketika Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita tentang salah seorang madunya, yaitu Sofiyah bintu Huyai, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah, yang mungkin karena sifat kecemburuan beliau, sehingga dia terjatuh dalam kesalahan, menggibah Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, hasbuka ya Rasulullah min Sofiyah kada wa kada. Cukuplah bagimu ya Rasulullah, Sofiyah itu begini dan begini. Sebagian perawi menjelaskan bahwa Aisyah pada waktu itu sedang menjelaskan bahwa Sofiyah itu orangnya pendek. Ya, ini pendek, artinya kamu nggak perlu terlalu condong padanya. Ini kecemburuan Aisyah. Nah, dia hanya mengucapkan kalimat ini saja. Dia hanya melakukan ghibah kepada Sofiyah. Dan itu bukanlah kebiasaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya disebabkan karena kecemburuan beliau. Maka mendengarkan itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama sajadtu." Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat ini ada baunya, lalu kemudian disebarkan ke lautan, niscaya laut itu akan tercemar. Kalaulah kalimat itu ada baunya, ya, lalu kemudian baunya tersebut dilemparkan ke lautan, seluruh lautan itu akan tercemar. Menunjukkan besarnya dampak dari perbuatan ghibah tersebut. Padahal Aisyah hanya mengucapkan kalimat ini. Aisyah hanya mengucapkan kalimat, Sofiyah hasbuka minha kada wa kada. Sofiyah itu seperti ini dan ini. Yakni bahwa dia itu seorang wanita pendek. Nah, dia telah terjatuh dalam ghibah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu pula memberikan nasihat kepada Aisyah bahwa ini bukan kalimat yang ringan, ini kalimat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kalimat ini ada baunya, lemparkan ke lautan. Seluruh air laut itu akan ternodai. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak pun perusahaan-perusahaan itu dengan limbah-limbahnya, ya, lalu kemudian masuk ke sungai, tidak akan tercemari seluruh lautan, iya kan? Lumpur lapindo saja memberikan pengaruh pada seluruh lautan? Tidak. Ya. Minyak-minyak yang jatuh di Kuwait sana, ya, ketika terjadi perang Teluk, menyebabkan air laut itu berwarna hitam. Binatang-binatang laut itu mati. Tapi para nelayan di Indonesia juga mereka masih asyik
nangkap ikan. Iya kan? Dalam artian tidak terpengaruh bagian laut yang lainnya. Tapi satu kalimat, menggibah, menjelekkan orang lain, menggunjing orang lain, menyebutkan kesalahan orang lain, menyebutkan aib dan aurat orang lain. Hanya dengan kalimat ini saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat menyebabkan air laut itu berubah. Nah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwa seorang pemimpin, dalam hal ini suami, perhatikan istrinya. Ya. Pada saat dia berbicara, perhatikan. Jangan suami itu terlena dengan kata-kata istri, dibiarkan. Ya. Istri berbicara di hadapannya. Ya. Suamiku, sudah dengarkah kamu tetangga si fulana? Masa dia begini. Itu diikuti oleh suaminya. Masa? Nah, yang benar aja. Lah terus gimana? Terus diikuti, subhanallah. Dalam keadaan istrinya menghibah orang lain. Nah, dibiarkan. Ya semestinya direm. Stop. Jangan. Ini ghibah. Gak boleh. Uskuti. Diam. Jangan lanjutkan pembicaraan. Kalau perlu ucapkan seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalimatmu itu, kalau dicampur dengan air lautan akan menyebabkan air laut itu seluruhnya tercemar. Nah. Ya, dan hendaklah seorang istri itu sadar ketika mendengarkan itu. Jazakallah khair. Ya. Jangan kembali menentang suami. Ya sudah, kalau nggak mau dengar, ya sudah. Nah, kadang-kadang seperti ini, subhanallah. Ya. Sehingga kalau tidak dibiasakan seperti ini keadaannya, di hadapan suaminya juga dibiarkan, maka dia akan terbiasa untuk berbicara kepada yang lainnya, bertemu dengan orang yang semisalnya, ya, dengan ibu rumah tangga yang lain, itu berkumpul, subhanallah, ya, itu bisa mengumpulkan sekian berita yang bisa diliput di RCTI atau di SCTV. Nah, Allahul musta'an. Kenapa? Disebabkan karena tidak ada tarbiyah. Disebabkan karena tidak ada nasihat. Perlu diberikan nasihat. Ya. Kita kan yakin bahwa kita ini manusia. Manusia penuh dengan berbagai macam kekurangan. Sehingga butuh ada yang berusaha menyelamatkan kita dari kekurangan itu. Suami juga ada kekurangannya. Istri juga ada kekurangannya. Maka merupakan suatu hal yang akan menyempurnakan kehidupan mereka. Sehingga ketika di antara mereka ada yang saling menasihati. Ad-dinun nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Maka nasihat yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat penting sekali untuk kita biasakan di rumah. Ya. Suami menasihati istri. Istri juga demikian kepada suaminya. Lalu kemudian mereka memberikan nasihat itu kepada anak-anaknya. Kalau yang seperti ini dibiasakan, itu tanpa terasa mereka terus mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal juga yang perlu diperhatikan dalam rumah tangga, bahwa masing-masing dari suami dan istri ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ada kewajiban suami yang dia harus menunaikannya untuk istrinya. Demikian pula sebaliknya, bahwa istri punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya. Sehingga hendaklah mereka atau masing-masing dari mereka memberikan haknya kepada yang lain. Masing-masing dari mereka hendaklah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka satu sama yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'dhin." Laki-laki itulah yang memimpin kaum wanita. Seorang suami memimpin istrinya berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka di atas wanita. Dari sisi fisik mereka lebih kuat. Sehingga merekalah yang akan mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan berdasarkan apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka untuk keluarga mereka tersebut. Ini kelebihan yang dimiliki oleh suami. Sebaliknya seorang wanita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah."
Maka seorang wanita-wanita yang salihah itu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tunduk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada suaminya selama bukan dalam perkara kemaksiatan, yang memelihara kehormatan suami dan memelihara harta suaminya ketika suaminya itu pergi. Maka masing-masing mempunyai hak yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, haknya seorang istri yang harus dijalankan oleh suami adalah seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, dengan memberikan nafkah kepada mereka. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pimpinan keluarga membiarkan mereka itu terlantar, membiarkan mereka dalam keadaan tidak diberikan nafkah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dalam riwayat yang lain, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man ya'ul." Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan dan tidak memperhatikan pada orang yang wajib untuk dia nafkahkan. Demikian pula kewajiban seorang suami adalah berbuat baik kepada keluarganya, berlemah lembut kepada mereka, menyikapi mereka dengan cara yang baik. Dan seorang muslim yang terbaik adalah orang yang paling baik dalam menyikapi keluarganya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan orang yang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik dalam menyikapi istri-istrinya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Maka ini contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kelembutan, lembut kepada keluarga. Maka narifqu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan pada seorang pada sesuatu melainkan itu akan menghiasi. Kelemah lembutan dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Lemah lembut kepada istri, menyikapi dengan cara yang baik ketika dia terjatuh dalam kesalahan. Jangan satu kesalahan sikat, ya, pipi kiri biru. Dia melakukan satu kesalahan lagi, pukul lagi, pipi kanannya lagi yang memar. Nah, berbuat lagi terus, ya, sehingga keluarga dijadikan sebagai ajang pertandingan tinju antara suami istri. Allahul musta'an. Ya, istri tidak mampu menghadapi suami, dia seorang wanita yang lemah. Ya, walaupun seperti yang kita sebutkan, kadang-kadang ada yang kondisi sebaliknya. Ya. Naam. Istri yang menjadikan suaminya babak belur, ada juga yang seperti itu. Nah, ya tergantung keadaannya. Kalau mungkin istrinya pernah belajar karate, ya. Naam, suaminya tak pernah olahraga. Ya. Allahul musta'an. Yang jelas yang seperti ini, jangan setiap kesalahan disikapi dengan sikap yang keras. Main rotan, main pukul, sikat sana sikat sini. Allahul musta'an. Ini salah satu aib. Salah satu aib
yang ada pada seorang laki-laki. Ketika dia melihat kesalahan yang terjadi pada keluarganya, langsung disikapi dengan sikap yang kasar. Nah, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci seorang wanita, terlalu membenci istrinya. Kalau dia benci pada satu akhlak yang dia miliki, mungkin dia senang pada akhlak yang lain yang dia punya. Tidak ada di dunia ini seorang wanita yang sempurna kayak bidadari. Ya, tidak ada aib sedikit pun, itu enggak ada. Carinya nanti kalau di surga. Kalau di dunia, namanya manusia, semuanya serba kekurangan. Secantik apapun dia, ya, sesoleh apapun dia, ya kadang-kadang ada zallah, ada kesalahan, ada kekurangan yang perlu kita sikapi dengan cara yang baik. Nah, jangan setiap kesalahan disikapi dengan tongkat dan pukulan. Oleh karena itu ketika ada salah seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan dalam riwayat Imam Muslim. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua orang yang mendatanginya yang hendak melamarnya. Yang satu Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah kedua laki-laki ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyah fasu'uluk, la mala lahu." Adapun Muawiyah ini orang miskin, tidak punya harta. Nah, wa amma Abu Jaham fala yadha'ul 'asa 'ala atiqih. Adapun Abu Jaham ini dia tidak pernah meletakkan tongkatnya, ya, di atas bahunya. Artinya dia tidak pernah beristirahat dari memukul istrinya. Hah? Jadi kalau macam-macam sedikit pukul, macam-macam sedikit pukul. Nah, ini salah satu aib. Maka wanita tidak mau menikah dengan Abu Jaham karena sebab hal tersebut. Maka itu satu aib, ya. Karena nggak bisa dibandingkan kelemahan yang ada pada wanita. Lalu kemudian kita sikapi. Itu bukan kejantanan yang seperti itu. Nah, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, ya, yang pandai memukul orang. Akan tetapi seorang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia dalam kondisi marah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Muawiyah Ibnu Haidah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imaha idza tu'imta." Yaitu engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan. Jangan kamu makan, dia kelaparan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau juga berpakaian. Jangan kamu beli baju baru, istrinya enggak dibelikan. Ya, dibiarkan pakaian compang-camping. Wah, kamu kan tidak keluar. Kamu kerjanya dalam rumah saya, enggak apa-apa pakai pakaian yang sobek-sobek. Kemudian dia biarkan dirinya yang berdandan, dirinya yang rapi. Tidak seperti itu. Seorang wanita dibutuhkan. Kamu kan butuh kepadanya, maka dia butuh berdandan. Ya, dia butuh adanya zina, maka dia juga membutuhkan pakaian. Wala tadribil wajha. Dan janganlah engkau memukul wajah. Nah ini. Kalau sampai marah, kalau terpaksa memang harus memukul istri, fadribha darban ghaira mubarrih. Pukullah dia dengan pukulan yang tidak membekas. Ya. Satu hal yang termasuk aib yang ada pada seorang. Ketika dia marah, dia memukul istrinya dengan pukulan yang membekas. Setelah itu dia datangi istrinya. Subhanallah. Ya. Tentu ini adalah merupakan perbuatan kezaliman. Ya. Dia marah kepada sepedanya, sepedanya dihancurkan, setelah itu dipakai lagi sama dia. Nah ini tentu tidak logis yang seperti ini. Ya.
Kalaupun ingin memukul, pukul dengan cara yang baik. Yang mendidik. Bukan yang menyakiti. Ya. Tidak memberikan pendidikan. Kalaupun harus memukul, hindari wajah. La tadribil wajha. Janganlah kamu memukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan kamu menjelekkan dia. Ya, ini jangan kamu doakan pada dia. Qabbahakillah. Semoga Allah menjelekkan kamu misalnya. Jangan. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau menghajar dia ketika dia berbuat kesalahan kecuali di rumah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah. Hendaklah konflik yang terjadi di dalam rumah biarkan terjadi di dalam negeri saja, jangan di luar negeri, dibawa ke luar negeri. Nah, terjadi percekcokan antara suami istri, sudah biarkan percekcokan itu dalam rumah. Ya, jangan biarkan keluar. Istrinya di luar teriak-teriak didengarkan oleh tetangga. Tambah lagi suaminya ikut teriak, pukulan di luar rumah. Haula wala quwata illa billah. Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini, tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga harga dirinya. Dibiarkan seperti itu, enggak peduli orang nonton, enggak peduli dia. Nah, jambak-jambakan rambut di depan rumahnya. Ya, tetangganya pada keluar, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, mereka masih saja melanjutkan ya pertandingannya antara suami istri. Allahul musta'an. Ya malu. Semestinya kan malu. Ya. Kalau terjadi percekcokan, cukuplah hajar itu di rumah saja. Ya. Di atas ranjang. Dalam artian, kalau marah kepada istri, ya sudah, jangan. Ya pisah ranjang saja. Nah, jangan sampai terbawa keluar rumah. Kalau keluar rumah, bareng-bareng pegang tangannya. Ya. Seperti tidak terjadi sesuatu. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita hal ini agar kemudian jangan sesuatu yang sebenarnya bisa kita batasi ya, percekcokan tersebut lalu kemudian kita perluas. Ini akan menimbulkan fitnah. Dan kalau sampai meluas, itu sangat sulit untuk kembali bersatu. Berbeda kalau kemudian ketika dia keluar rumah, dia menampakkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Maka para tetangga tidak akan berbicara. Ya. Para tetangga tidak akan menggunjingnya. Nah, karena ketika mereka mendengarkan khabar bahwa mereka cekcok misalnya. Ketika keluar bareng. Seperti tidak terjadi permasalahan. Maka mereka pun diam. Wah, ini enggak benar. Ini cuma kabar burung saja. Nah. Dan itu akan mempercepat. Ya. Kembali ya, kerukunan di antara mereka berdua. Dan kembali menjadi harmonis seperti sedia kala. Demikian pula di dalam hadis dari Amr bin al-Ahwas al-Hashami radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan serta memberikan nasihat, kemudian beliau mengatakan, "Ala wastausu bin nisa'i khaira. فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك." Ketahuilah, berikanlah wasiat yang baik kepada para wanita. Sesungguhnya wanita-wanita itu adalah tawanan-tawanan kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka kecuali itu. Bahwa mereka statusnya seperti tawanan. Seperti budak kalian sendiri. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila istri-istri tersebut mendatangkan perbuatan keji yang jelas. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji', maka apabila mereka melakukan perbuatan keji, maka tinggalkanlah mereka, hajarlah mereka di tempat-tempat tidur. Ya, yakni pisah ranjang. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyebabkan cacat pada tubuhnya. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka telah taat kepada kalian, maka kalian jangan mencari cara-cara yang lain lagi untuk memukulnya. Kalian jangan lagi mencari cara-cara yang lain untuk tetap menyalahkan mereka. Ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan.
ketahuilah sesungguhnya bagi kalian terhadap istri-istri kalian ada haknya. Demikian pula istri-istri kalian atas kalian juga mempunyai hak. Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun. Maka hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri, di mana istri tersebut tidak boleh membiarkan orang-orang duduk di atas ranjang-ranjang kalian atau tidur di atas tempat-tempat tidur kalian, orang yang kalian benci. Ya, membiarkan tidur di atas tempat tidurnya ataukah tempat khusus yang dimiliki suami. Wala ya'zan fi buyutikum liman takrahun, dan jangan wanita itu mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah kalian apabila suami kalian membenci untuk membiarkan orang itu masuk. Ya. Kalau misalnya ada seseorang ini misalnya dari kerabat istrinya, akan tetapi suami mengetahui kalau orang ini masuk ke tempatnya, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang menyebabkan kejelekan pada keluarga. Mungkin dia suka menggibah, mungkin dia suka ngomong. Maka kewajiban bagi suami untuk menolak kemungkaran yang terjadi di rumahnya. Maka dia berhak. Ya, ketika suaminya pergi misalnya, dia memesankan pada istrinya, si fulan tidak boleh masuk ke tempat ini. Kalau dia datang, jangan dibukakan pintu. Maka wajib bagi seorang istri untuk tidak membiarkan dia masuk. Walaupun saudaranya sendiri. Walaupun kerabatnya sendiri. Ya, sebab yang berkuasa di situ adalah suami. Maka suami berhak untuk membiarkan siapa yang masuk dan melarang siapa yang hendak masuk dalamnya. Nah, dalam batas-batas syariah. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan ketahuilah haknya para istri terhadap kalian wahai para suami, di mana kalian wajib untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian dalam pakaian mereka, demikian pula dalam hal makanan mereka. Maka ini berkenaan tentang hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Adapun berkenaan tentang hak seorang suami yang harus dijalankan oleh istrinya, yang paling pertama adalah ketaatan. Dan ini yang sangat penting sekali. Apabila seorang istri mengakui kedudukannya sebagai istri dan mengakui suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, maka kewajiban dia adalah taat. Taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa ahsanat farjaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabil jannati ats-tsamaniyati sya'at." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu dan dia telah berpuasa di bulan Ramadan dan dia telah memelihara kemaluannya dan dia senantiasa taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat nanti dia boleh memasuki surga dari 8 pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Maka hadis ini merupakan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang wanita. Kalau kita melihat, subhanallah, alangkah mudahnya bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam, bahkan masuknya ke dalam surga dengan keutamaan. Masuk dari 8 pintu mana saja yang dia kehendaki. Persyaratan-persyaratannya pun setelah puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia memelihara kemaluan, dia menjaga kesuciannya, iman yang besar, menunjukkan bahwa dia seorang wanita yang salihah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah diperhatikan oleh para wanita. Hal-hal yang seperti ini tentu membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga seorang wanita hendaklah banyak-banyak berdoa, kathratut tadarru' ila Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya semoga diberikan kekuatan. Kewajiban seorang wanita dalam ketaatan pada suaminya. Dan demikian tingginya ketaatan seorang wanita yang harus dia tunaikan pada suaminya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah diperbolehkan aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan pada seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau itu diperbolehkan, maka ini menunjukkan demikian besarnya yang harus ditunaikan oleh seorang wanita. Ketaatan kepada suami itu adalah hal yang utama setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selama dalam batas-batas syariah. Selama suami tidak memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya misalnya mengatakan kepada istrinya, ya, wahai istriku, ini sekarang sudah tidak ada persiapan, tidak ada harta, dan tidak ada uang untuk makan. Kamu keluar saja ke sana, cari laki-laki yang lain. Waliyadzubillah. Dia membiarkan istrinya untuk berbuat baghi, jadi pelacur. Tak boleh. Istrinya untuk taat. Nah, tidak diperbolehkan. Atau yang semisalnya. Namun apabila seorang suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya yang dia mampu untuk mengerjakannya, bukan dalam perkara kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, selama dia mampu, maka hendaklah sebagai seorang istri taat kepada suami. Taat kepada suami pahalanya sangat besar sekali. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nara fara'aitu aktsara ahliha nisa." Aku diperlihatkan neraka, ternyata penduduk yang terbanyak adalah para wanita. Subhanallah. Penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita. Kenapa? Yakfurna, karena mereka itu telah berbuat kekufuran. Salah seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah wanita-wanita itu kufur terhadap Allah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Mereka itu suka mengingkari suami. Mereka itu suka mengingkari perbuatan baik yang diberikan kepadanya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at fika syai' qalat wallahi ma ra'aitu fika khairan qattu. Kalaulah engkau berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, terus kebaikan-kebaikan yang kamu berikan, kemudian ada satu kesalahan yang kamu kerjakan, maka wanita yang menampakkan ketidaksyukurannya kepada kebaikan itu, dia akan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan padamu sedikit pun." Padahal sepanjang tahun suaminya telah berbuat kebaikan. Ini bentuk ingkar pada kebaikan suami. Ya. Bentuk ingkar kepada keengganan dia untuk taat kepada suaminya. Maka ini waliyadzubillah menjadi ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri ahlun nar. Ciri-ciri penduduk neraka. Wanita yang suka ingkar. Ya. Meladeni suaminya untuk bertengkar. Nah, meladeni suaminya untuk berbicara dengan suara yang keras. Suami angkat bicara, dia ikut lebih angkat bicara lagi. Suami mengangkat lagi suara, ditambah lagi, lebih keras lagi suara istrinya. Ya. Sampai para tetangga semuanya mendengarkan suara itu. Allahul musta'an. Semestinya ketika suami itu mulai naik pitam, sebagai seorang istri, dia merendahkan dirinya. Tenangkan dulu. Diam itu lebih baik. Ya. Dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa suami dalam posisi sedang darah tinggi. Ya. Nah, maka dibiarkan seperti itu. Kenapa?
Karena kalau sang istri juga ikut-ikutan ya, dan memposisikan dirinya seperti lawannya, maka yang terjadi adalah yang lebih dari itu. Mungkin pemukulan akan terjadi. Mungkin waliyadzubillah lebih dari itu. Maka yang seperti ini, masyarul ikhwah rahimakumullah, hendaklah seorang wanita memperhatikan hal itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah fulanah bintu fulan." Kata Rasulullah, "Saya sudah mengenal kamu. Qad araftuki." Apa kebutuhan kamu datang ke sini? Kata wanita ini, kebutuhanku berkenaan tentang anak pamanku, yakni sepupunya dia. Si fulan yang dikenal sebagai ahli ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku pun sudah mengenalnya. Ada apa?" Wanita ini mengatakan, "Yaktubuni." Bahwa anak pamanku itu datang padaku dan melamarku. Ingin menikah denganku. Fa'akhbirni, kalau begitu kabarkan kepadaku wahai Rasulullah. Ma haqquz zawji 'ala zawjah. Fa in kana syai'an utiquhu tazawwajtuh wa illam utiq la tazawwaj. Maka kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apakah hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya? Kalau memang itu sesuatu yang aku mampu untuk melakukan, saya akan nikah. Tapi kalau sesuatu itu aku tidak mampu melakukannya, saya tidak akan menikah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Min haqqi zawji 'ala zawjah allau salat min kharahu daman wa qayhan wa sadida falahisathu bilisaniha ma addat haqqah. Lau kana yanbaghi li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha idza dakhala 'alayha lima faddalahu Allahu 'alayha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, bahwa apabila dari kedua lubang hidung suaminya itu mengalirkan darah dan mengalirkan nanah, lalu kemudian sang istri menjilatnya dengan lisannya, maka istri belum menunaikan haknya kepada suaminya. Subhanallah. Ya. Dia belum menunaikan haknya kepada suami. Sampai seperti itu. Kalaulah sepantasnya ada seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lainnya, aku akan perintahkan kepada seorang wanita untuk sujud kepada suaminya ketika suaminya masuk rumah. Jadi kalau masuk rumah, kalau sekiranya boleh sujud, sujud itu si istri. Bayangkan. Karena apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utamakan seorang suami di atas istrinya. Mendengarkan itu wanita ini mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju ma baqitu fid dunya." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menikah selama aku hidup di dunia ini. Nah, ya. Dari sini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa bagi seorang wanita tidak wajib hukumnya menikah. Nah, tidak wajib. Padahal yang datang melamarnya ini seorang fulan al-abid, ahli ibadah, yang menunjukkan kesolehannya. Ditolak oleh wanita ini. Kenapa? Ngeri melihat hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Subhanallah. Kalau keluar nanah, dijilat oleh istri, itu belum selesai. Ya. Dia belum menunaikan haknya. Ya, yang menunjukkan ketinggian, tingkatan seorang suami. Ya. Dari sini menjelaskan bahwa seorang istri itu hendaklah merendahkan diri di hadapan suaminya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjadikan nasib dari seorang istri tergantung bagaimana sikap dia terhadap suaminya. Kalau dia baik, maka itu tanda-tanda surga yang akan dia dapatkan. Kalau dia jelek di hadapan suaminya, maka tanda-tanda neraka. Makanya wanita yang mengatakan, kalau begitu saya nggak mau nikah. Selama saya hidup, saya tidak akan menikah. Ya terserah dia. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Al-Baihaqi dari Husain bin Mihsan, yang memberitakan padanya adalah bibinya, bahwa bibinya ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kebutuhan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu sudah punya suami? Kata wanita ini, "Iya, saya sudah mempunyai suami." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana kedudukan kamu di hadapan suamimu? Kata wanita ini, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Saya tidak pernah menolak apa saja yang diinginkan oleh suami saya, kecuali sesuatu yang saya memang tidak mampu melakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruk." Perhatikan, di mana kedudukan engkau sebagai seorang istri di hadapan suamimu? Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Yang menentukan kamu masuk surga ataukah yang menentukan kamu masuk neraka. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara hak yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari suami istri. Kemudian termasuk di antara hal yang penting dalam rumah tangga untuk menjaga sakinah, untuk menjaga keharmonisan dan mencegah dari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dalam rumah tangga. Di mana seorang pemimpin, dalam hal ini suami, hendaklah menjadi seorang yang betul-betul menjalankan kepemimpinannya. Karena dia sebagai seorang pemimpin, dia harus melihat kemaslahatan yang ada pada keluarganya, kemudian dia berikan, dan menjauhkan diri dari segala bentuk-bentuk kerusakan. Ibaratnya seperti seorang penguasa negeri. Penguasa negeri yang baik adalah memperhatikan kemaslahatan rakyat. Dia melihat kondisi rakyatnya. Hal-hal yang memberikan manfaat kepada mereka, maka ini berusaha untuk disampaikan kepada rakyat. Hal-hal yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan pada rakyat, maka penguasa ini pun berusaha untuk mencegah agar rakyatnya tidak terjerumus ke dalam kerusakan itu. Maka begitulah tugas sebagai seorang suami, pemimpin rumah tangga. Kalau ada penguasa yang hanya ingin memperhatikan keuntungan sendiri, tidak memperhatikan kondisi rakyatnya, ya, ada musuh misalnya yang akan menyerang daerah fulan, penguasa ini tahu, tapi masa bodoh, biar saja diserang. Nah, hancur-hancur, yang penting saya selamat. Lebih mementingkan dirinya, masa bodoh, tidak punya kecemburuan. Maka ini pemimpin yang bodoh, ya. Ini pemimpin yang zalim, yang tidak menjalankan status dia sebagai seorang pemimpin. Maka demikian pula sebagai seorang suami, dia punya tanggung jawab yang besar, mendatangkan kemaslahatan pada keluarga dan menghindari dari segala bentuk hal-hal yang dapat merusak keadaan keluarga itu. Maka dia harus memelihara istrinya. Dia harus memelihara anak-anaknya agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Kalau dia masa bodoh terhadap rakyatnya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, apa saja yang dilakukan istrinya terserah. Ya, masa bodoh. Mau keluar kemana, kayak mau dijemput siapapun, terserah. Ini yang menjadikan kehancuran pada keluarga. Dan ini yang menyebabkan seorang suami itu disebut dengan dayyuth. Ad-dayyuth itu, ya, adalah seseorang yang tidak peduli apa saja yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, melihat istrinya ngobrol dengan laki-laki misalnya,
Ya. Dia tidak bertanya, dia tidak berusaha untuk mendidik istrinya. Nah, dibiarkan. Ya. Dibiarkan. Siapa laki-laki itu? Ah, teman biasa. Ya. Saya keluar sebentar. Dengan siapa? Dengan fulan, laki-laki. Kemana? Lah, sebentar jalan-jalan. Nah. Lalu kemudian dia tidak peduli. Biarkan. Mau keluar, masuk. Berduaan dengan laki-laki yang lain. Terserah. Ini namanya dayuth. Dan ini salah satu penyebab Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat seorang suami yang demikian keadaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Ya'la dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah wa thalathatun la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Dan ada 3 golongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثِ. Adapun orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah seorang wanita yang bergaya seperti laki-laki, yang menyerupai laki-laki. Wanita tomboy. Bergaya seperti laki-laki. Berpakaian seperti pakaian laki-laki. Bertingkah seperti tingkah laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayyuth. Ad-dayyuth dijelaskan oleh para ulama, huwa alladhi la yubali man dakhala ala ahlih. Yaitu orang yang tidak peduli siapa saja yang bertemu dengan istrinya, dengan keluarganya. Sebagian menafsirkan dimaksud dengan dayyuth, huwa alladhi ya'lamul fahishata min ahlihi wa yuqirruhum 'alaiha. Ad-dayyuth adalah orang yang mengetahui kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, tapi dibiarkan. Ya, istrinya mau ke diskotik, terserah. Istrinya mau berjalan dengan laki-laki yang lain, terserah. Ya. Dengan alasan dia kan juga wanita profesi, biarkan sajalah. Nah, dibiarkan seperti itu. Mau keluar, terserah. Kata Abu Hanifah rahimahullahu taala, imra'atun kharajat minal bait la yamnauha zawjuha fahuwa dayyuth. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya lalu kemudian tidak dicegah oleh suaminya, maka suaminya dayyuth. Ya. Tidak ditanya kemana mau pergi, ya. Ah, masa bodoh, pokoknya pergi saja. Nah, sehingga suaminya tinggal di rumah, ketika ditanya mana istrinya, entah pergi kemana, nggak tahu. Subhanallah, ini bahaya. Dayyuth, ya. Kalau dia sampai masa bodoh dengan hal itu, dia tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka dia termasuk ke dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang tidak masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Hilang kecemburuan, ya, terhadap kemungkaran yang terjadi di kalangan keluarganya. Maka ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa yang menjadi penyebab seorang laki-laki itu sudah hilang rasa cemburunya? Istrinya dibawa kemanapun, mau pergi kemanapun, masa bodoh dia. Apa yang menyebabkan ini? Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan Tabibul Qulub, dokternya hati, beliau menjelaskan. Di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, kata beliau, kullama ishtaddat mulabasatuhu lidh-dhunub ukhrijat min qalbihi al-ghayratu ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan. Setiap, ya, semakin kuatnya hati itu dipenuhi dengan perbuatan dosa-dosa, ya, maka akan dikeluarkan pula dari hatinya perasaan cemburu pada dirinya terhadap keluarganya.
dan terhadap umuman manusia yang lain. Setiap dia berbuat dosa, semakin banyak, semakin menumpuk perbuatan dosa, maka perasaan ghairah itu, perasaan cemburu itu akan dihilangkan dari hatinya. Nah, wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan, sehingga kadang-kadang perasaan cemburu itu semakin melemah, sangat lemah sekali dalam hati seseorang. Sangat lemah. La yastaqbihu ba'da dzalikal qabih. Kalau kecemburuan itu sudah menjadi sangat lemah dalam hati, dia tidak akan menganggap buruk perbuatan buruk. Ya. Keburukan itu terjadi, dia tidak menganggap bahwa itu keburukan. La min nafsihi wala min ghairi. Tidak pada dirinya, tidak pula pada yang lainnya. Wa idza wasala ila hadzal haddi faqad dakhala fi babil halak. Apabila telah sampai kepada tingkatan seperti ini menunjukkan bahwa orang itu telah masuk ke dalam pintu kebinasaan. Wa katsirun min haula la yaqtasiru ala adamil istiqbah. Dan kebanyakan dari mereka yang sudah tidak punya perasaan cemburu itu bukan hanya sekedar tidak menganggap buruk suatu perbuatan buruk yang terjadi. Bal yuhassinul fawahish wadh-dhulm li ghairihi wa yuzayyinuhu lahu wa yad'uuhu ilayhi wa yahussuhu alayhi wa yas'a lahu fi tahsilih. Bahkan dia akan menganggap baik perbuatan fahisyah itu menjadi suatu hal yang lumrah, bahkan suatu kebaikan. Dan dia menganggap baik suatu perbuatan kezaliman kepada orang lain. Dan itu akan menghiasi dirinya. Dan bahkan dia akan mengajak kepada kemungkaran itu. Dan bahkan dia menganjurkan manusia untuk melakukannya. Dan dia juga akan berusaha untuk sampai ke sana. Waliyadzubillah. Kalau sudah seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan berantakan rumah tangga itu. Hilang taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang ini subhanallah, kita betul-betul merasakan keimanan semakin melemah. Kondisi keluarga-keluarga yang mereka mengaku sebagai muslimin, telah banyak kecemburuan itu hilang pada diri mereka. Ya. Dilihat istrinya pergi dengan seorang laki-laki, dibiarkan. Ya. Istrinya keluar di malam hari, dibiarkan. Istrinya keluar tanpa hijab, dibiarkan. Dibiarkan kemungkaran terjadi di kalangan keluarganya. Anaknya, kalau anaknya itu perempuan, didatangi oleh laki-laki, dia sengaja pindah. Sebentar, saya ke belakang sebentar. Dibiarkan berduaan. Subhanallah. Ya. Dengan alasan ya beginilah cara berkenalan anak muda sekarang. Nah, sehingga dibiarkan laki-laki itu hendak berbuat apa saja kepada anaknya. Makanya banyak sekarang anak-anak wanita, kasihan, sebelum memasuki jenjang pernikahan, mereka sudah dalam kondisi tidak perawan. Waliyadzubillah. Dan ini kenyataan. Ya. Kalau dahulu ini adalah suatu hal yang sangat aib sekali di mata masyarakat. Ya, kalau orang-orang tua kita dulu bercerita, seorang wanita keluar masih malu. Ya, apalagi kalau orang-orang kampung itu, kalau keluar masih pakai sarung. Sarung ditutup di atas kepalanya. Masih malu untuk menampakkan bagian atasnya. Nah, tapi sekarang atas, bawah, tengah semuanya terlihat. Ya. Allahul musta'an. Pakaiannya kekecilan. Nah. Apakah karena harga BBM naik sehingga harga pakaian juga ikut naik? Ternyata bukan. Harta mereka banyak. Untuk beli pakaian sangat cukup. Tapi kenapa pakaiannya pakai pakaian anak umur 5 tahun? Kenapa? Allahul musta'an. Hilang kecemburuan. Dan senang sekali orang tua yang melihat anaknya berpakaian seperti itu. Ya. Yang perutnya kelihatan itu. Bokongnya juga kelihatan. Liyadzubillah. Dibiarkan. Bahkan berbangga dia. Ditanya muslim. Nah. Istrinya tidak berhijab. Anak-anak yang tidak berhijab. Pergaulannya bebas. Allahul musta'an. Kalau seperti ini keadaannya, sang suami sebagai pemimpin rumah tangga masa bodoh, dayyuth. Ya. Dayyuth. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada, oleh karena itu, kana dayyuthu akhbatha khalqillah wal jannatu alaihi haram. Oleh karena itu,
Ad-dayyuth itu adalah makhluk yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan surga atasnya adalah haram. Wa kadzalika muhalliludz zulm wal baghi li ghairihi wa muzayyinuhu li ghairihi. Demikian pula orang-orang yang menghalalkan perbuatan kezaliman terhadap yang lainnya dan menganggap baik terhadap yang lainnya. Fanzur man ladzi hamalat alaihi qillatul ghairah. Maka perhatikanlah apa yang menyebabkan semakin mengecilnya perasaan cemburu yang ada pada dirinya. Wa hadza yadulluka, maka ini menjelaskan kepadamu ala anna asla din al-ghirah, bahwa prinsip utama di dalam agama ini adalah rasa kecemburuan. Wa man la ghirata lahu la dina lahu. Siapa yang tidak punya kecemburuan dalam keluarganya, maka tidak ada agama bagi dia. Fal ghiratu tahmil qalbah fatahmilahu al-jawarih fatadfa'u as-su' wal fawahish. Maka dengan adanya kecemburuan tersebut yang akan menjaga hati seseorang, memelihara anggota tubuhnya dan akan menolak segala keburukan-keburukan. Wa adamul ghirati tumitul qulub fatamutul jawarih fala yabqa indaha daf'un albattah. Maka orang yang sudah tidak punya perasaan cemburu akan mematikan hatinya, sehingga jawarihnya, anggota tubuhnya pun menjadi mati. Maka dia tidak punya kemampuan lagi untuk menolak suatu kemungkaran yang terjadi. Wa mithlul ghirati fil qalb mithlul quwwah allati tadfa'ul marad wa tuqawimuhu. Fa idza dhahabatil quwwah wujida da'al mahal qabilan wa lam yajid dafi'a fatamakkana fakana al halak. Kata beliau, permisalan kecemburuan yang ada pada diri seseorang itu sama seperti kekuatan tubuh yang terdapat pada diri seorang yang dengannya dia mampu menolak berbagai macam jenis penyakit. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya kuat. Ya, vitamin-vitamin, energi yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu bagus, sehingga menyeimbangkan tubuhnya, menormalkan tubuhnya, sehingga penyakit itu tertolak. Namun apabila kekuatan itu telah hilang, kekurangan vitamin, energi hilang, ya, maka muncullah penyakit. Yang kemudian penyakit tersebut menempati tempatnya sehingga dia sudah tidak punya lagi penangkalnya, maka disitulah akan terjadi kehancuran. Demikian pula kecemburuan. Kecemburuan itu ibaratnya seperti kekuatan, ya, stamina pada diri seseorang. Ketika telah hilang kekuatan itu, sudah tidak ada kecemburuan, maka dia tidak peduli kemungkaran yang terjadi di kalangan keluarganya. Istrinya melakukan kemungkaran, terserah. Ya. Apalagi kalau memang suaminya juga menganggap bahwa yang demikian itu baik, sehingga istrinya keluar selingkuh, suaminya juga selingkuh juga di luar. Jadi dia bukan hanya tidak peduli dengan kondisi keluarganya, bahkan dia pun melakukan perbuatan fahisyah itu dan menganggap baik. Inilah yang disebutkan oleh beliau, orang-orang yang sudah tidak punya ghirah wal iyadzubillah. Alangkah buruknya keluarga yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidak peduli dengan kondisi keluarga, tidak memberikan tarbiyah kepada mereka, ya, tidak mengajarkan kepada mereka taqwa Allah, tidak membiasakan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membiarkan kemungkaran itu terjadi. Maka ini adalah merupakan contoh keburukan pada sebuah keluarga yang tidak akan mungkin mendatangkan ketenangan. Ya, pasti akan diakhiri dengan kehancuran. Wallahul musta'an. Kemudian juga di antara salah satu yang harus menjadi prinsip dalam sebuah keluarga adalah bersifat al-qanaah. Al-qanaah itu adalah merasa cukup, merasa puas dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa rezeki. Sedikit banyak dia merasa nikmat. Dia merasa nikmat dengan Islamnya, dia merasa nikmat dengan imannya. Dia hidup dalam tumaknina, dalam ketenangan bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya. Dalam keadaan mereka semangat saling bahu-membahu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan, yang penting itu adalah berasal dari harta yang halal. Dia merasa cukup, ya. Merasa nikmat dengan apa yang ada. Mensyukuri apa yang telah
dihasilkan oleh suaminya. Suaminya telah berusaha, itu yang dia dapatkan. Alhamdulillah. Tidak sepantasnya bagi seorang istri, ya, melihat suaminya misalnya penghasilnya kurang, menggerutu. Nah, ini satu hal yang tidak dianjurkan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang istri tidak pernah, ya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin suatu ketika tidak ada makanan yang bisa dimakan di kalangan keluarganya. Istri-istri beliau tidak pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, cobalah kamu cari nafkah sedikit." Ya. Ngapain kok dakwah terus setiap hari? Setiap hari ngajar terus. Setiap hari masuk masjid terus. Setiap hari bersama para sahabat memberikan nasihat. Kapan cari nafkahnya? Sahabat, para sahabiat, para ummahatul mukminin tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertanya kepada istrinya, "Ada makanan?" Kata istrinya, "Oh, lagi enggak ada makanan ini." "Oh, kalau begitu saya berpuasa." Ya. Istrinya tidak mau, "Cari makanan sana. Kan kamu yang bertugas cari nafkah." Nah, ya sabar menghadapi kondisi. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepada mereka. Apalagi Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memiliki tugas yang sangat berat. Bukan berarti beliau tidak mampu, beliau sangat mampu. Ya. Nafaqat, sedekah, ya. Dan tentunya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan makan sedekah. Namun ada saja yang berikan kepada Rasulullah, pada keluarga beliau. Namun kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya. Merasa cukup dengan apa yang ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah azza wa jalla bima atah." Sungguh telah beruntunglah seorang itu menjadi muslim dan diberikan rezeki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Walaupun sedikit halal, wallahi itu jauh lebih baik, itu jauh lebih barokah daripada banyak, akan tetapi hartanya dipenuhi dengan berbagai syubhat, dengan berbagai hasil-hasil yang diharamkan waliyadzubillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, lanjutan dari kisah yang telah kita sebutkan tadi, tatkala Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di tempat itu. Lalu kemudian setelah ada air Zam-Zam, maka datanglah, ya, penduduk Arab yang datang dari berbagai tempat. Lalu kemudian mereka pun membuat pemukiman di tempat tersebut sehingga menjadi ramai. Maka jadilah sebagai sebuah perkampungan pada masa itu. Ya, sehingga Ummu Ismail, Hajar alaihissalam, hidup dalam ketentramannya bersama dengan anaknya, dan anaknya pun belajar bahasa Arab. Ya, oleh karena itu Ismail alaihissalam yang merupakan kakek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari Arab asli, tapi dari al-Arab al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah. Ya, karena al-Arab itu terbagi dua, ada al-Arab al-Aribah, ada al-Arab al-Musta'ribah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari al-Musta'ribah tersebut. Nah, ketika Ummu Ismail telah meninggal dan Ismail alaihissalam telah menguasai bahasa Arab pada waktu itu, dan bahkan dia telah menikah, maka Ibrahim di masa tuanya sempat datang ke tempat anaknya itu, tempat Ismail, dan hendak melihat bagaimana kehidupan mereka. Maka dia pun mencari rumahnya Ismail. Setelah ditemukan, maka dia tidak mendapati Ismail, yakni Ismail alaihissalam sedang keluar. Akhirnya dia bertanya kepada istrinya. Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana." Kata istrinya, dia sedang keluar mencari nafkah buat kami. Lalu Ibrahim pun bertanya kepada istrinya tersebut, "Bagaimana kehidupan kalian?" Ya.
Maka istrinya mengatakan, nahnu bisyar, nahnu fi dhiq wa syiddah. Kami kehidupan kami morat-marit. Ya, sempit keadaan kami ini. Ekonomi macet. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, akhirnya semuanya bentuknya pengaduan. Dia tidak tahu bahwa di hadapannya ini adalah ayah dari suaminya. Tidak tahu dia. Dia mengetahui ini orang tua. Walhasil, kata Ibrahim alaihissalam, fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihissalam wa quli lahu yughayyir atabata babih. Apabila telah datang suamimu nanti, tolong sampaikan salam kepada dia dariku dan katakan pada dia, hendaklah dia mengganti palang pintunya. Tolong diganti palang pintunya. Nah, maka datanglah Ismail, berangkatlah Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika Ismail datang, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang terjadi. Maka dia pun bertanya kepada istrinya, apakah tadi ada seorang yang datang? Kata istrinya, iya. Telah datang pada kami orang tua. Demikian-demikian keadaannya. Dan dia bertanya tentang keadaan kami. Lalu aku pun mengabarkan kepada dia bahwa kehidupan kami ya seperti ini, seperti ini. Aku mengabarkan pada dia bahwa kehidupan kami melarat. Lalu kemudian kata Ismail, apakah dia mewasiatkan padamu sesuatu? Kata istrinya, iya. Dia memerintahkan aku untuk menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan padamu, hendaklah kamu rubah palang pintumu. Kata Ismail alaihissalam, itu ayahku yang datang. Dan dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Ya, jadi kamu itulah yang dimaksud palang pintu. Sekarang pergi, kembali pada keluargamu. Ditalak oleh Ismail alaihissalam. Ini wanita yang tidak punya qanaah. Ya, suka menggerutu. Nah, akhirnya Ismail menikah dengan wanita yang lain. Setelah menikah dengan wanita yang lain, Ibrahim alaihissalam datang lagi. Lagi-lagi Ismail tidak berada di tempat itu. Ya, lalu bertemu dengan istri yang berikutnya. Lalu kemudian Ibrahim pun bertanya, seperti pertanyaannya kepada istri yang dahulu, bagaimana kehidupanmu? Kata wanita ini, nahnu bi khairin wa sa'ah, walhamdulillah. Kondisi kami lapang, walhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, apa makanan kalian? Kami makan daging. Ya. Apa minuman kalian? Kami minum air. Kata Ibrahim alaihissalam, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah, berikanlah barokah kepada mereka terhadap daging mereka dan minuman yang mereka minum. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa pada waktu itu belum ada yang namanya gandum. Jadi makanan pokok mereka adalah daging. Lalu setelah itu dia mengatakan kepada istrinya, apabila suamimu datang, sampaikan dariku salam dan perintahkan kepada dia yuthbitu atabata babih, agar hendaklah dia tetap memasang palang pintunya itu, jangan dia ganti. Nah, jangan dia menggantinya. Maka tatkala Ismail datang, lalu dia lagi-lagi merasakan sesuatu, lalu ditanyakan pada istrinya, apakah ada seorang datang? Kata wanita ini, iya, telah datang tadi seorang syekh Hasanul Hay'ah. Itu Masya Allah, bagus sekali ya kondisinya. Dan dia memberikan pujian kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu dia bertanya padaku, aku pun menjawab sebagaimana yang dia jelaskan tadi. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana kehidupan kami? Maka saya jelaskan kehidupan kami baik. Apakah dia memberikan wasiat? Kata wanita tersebut, iya. Dia memerintahkan aku untuk menyampaikan salam padamu dan memerintahkan kamu untuk menetapkan palang pintumu. Lalu kata Ismail alaihissalam, itu adalah ayahku. Dan engkaulah palang pintu itu. Dia memerintahkan aku untuk tetap menahan engkau sebagai istriku. Maka begitulah kisah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syahid bahwa Ibrahim alaihissalam memilihkan untuk anaknya seorang istri yang punya qanaah. Hidup ala kadarnya dalam keadaan mereka beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira sampai di sini insyaallah masih tersisa satu pembahasan kita, yaitu pembahasan menjauhkan diri atau menjauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak keluarga muslimah, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.